Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Angel mau bahas salah satu stok unit yang ada di AutoFam. Ini lagi cukup banyak nih ya stok unit Honda Civic. Nah, tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian tahu nih informasi yang Angel kasih di video ini. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Oke, ini dia ya mobilnya. Mobil Honda Civic tipenya ES Prestige Turbo tahun 2019. Nih kalau kita ngeliat dulu dari kuncinya, dia ini udah ada tombol engine startnya ya di sebelah bagasinya, tinggal kalian hold aja. Sekarang kita langsung mulai aja nih untuk bahas mobilnya dari bagian depan. Untuk bagian depan nih kita lihat dulu yang pertama dari kap mesinnya. Untuk kap mesin tuh dia cukup unik ya, dia bentukannya tuh kayak gini, kayak belok gitu, terus kayak rada ke bawah gitu. Jadi yang di tengahnya agak nonjol. Untuk lampu, nah ini lampunya dia udah full LED. Di sini dia pakai ini ya, kristal multi reflektor. Yang udah ada DRL-nya juga. Untuk bagian bawah fog lamp-nya dia juga udah pakai kristal multi reflektor halogen. Di sini dia ada tarikan niskrum-nya nih ya di bagian bawahnya. Karena ini tipe Prestige, jadi body kitnya tuh agak beda sama tipe yang biasa ya. Untuk grillnya di tengah nih, di sini ada tarikan niskrumnya panjang banget sampai ujung sana. Nah, di tengahnya ada emblem Hondanya ya. Untuk ground clearance karena ini mobil sedan ya, jadi nggak heran kalau misalnya ground clearance itu nggak terlalu tinggi. Sekarang kita langsung aja cek untuk bagian mesinnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk bagian mesinnya, yang pertama dia ini di atasnya udah dilengkapin sama peredam. Untuk cc dia di 1500 cc, 4 silinder turbo VTEC ya. Ini untuk teknologi mesinnya Earth Dreams Technology. Untuk tenaganya dia di 173 PS dan untuk torsinya dia di 220 Nm. Untuk bagian ruang mesin dia udah dicat ngikutin warna body ya, jadi rapih nih. Tapi dia belum hidrolik, masih pakai kayak gini. Untuk bagian mesin sih masih bagus ya, ini mobilnya masih garansi, terus mobilnya juga nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kilometernya pun asli. Sekarang kita lanjut aja nih ke bagian sampingnya. Oke, kalau tadi kita udah jelasin bagian depannya, sekarang kita di bagian sampingnya. Kalau ngelihat dari bagian samping, mobil ini cukup panjang ya. Walaupun dia cuma 2 baris, tapi ini tuh termasuk panjang juga. Kita mulai dulu nih dari bagian bannya. Untuk bagian ban dia pakai mereknya Turanza ya bannya. Untuk ukurannya 215/50, untuk ring dia di ring 17. Di atas ban ini ada sen sampingnya ya, dia masih halogen, masih bohlam. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion dia udah elektrik. Di sini dia juga tetap dilengkapin sama sen ya. Di sennya kecil aja sih, mini di sini. Bagian bawah ada side skirtnya nih. Bagian bawah untuk bagian pintunya dia ada aksen niskrum-nya ini. Tapi di bagian atas aja, di bagian bawahnya enggak. Untuk handle pintu dia udah smart entry juga ya. Tangki bensin ada di sebelah kiri ya. Mungkin untuk bagian samping kayak gitu aja ya, simple. Untuk bagian belakang kita langsung cek aja nih sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bagian belakang Honda Civic ini. Untuk belakangnya ini
keren banget ya. Di sini di belakangnya udah pakai LED bar nih ya untuk stop lampnya, tapi untuk sen dia mesti pakai bohlam, pasti pakai halogen. Untuk bagian tengah dia ada emblem Honda-nya, untuk bagian kiri ada emblem Civic, dan di bagian kanan ini emblem untuk mesinnya ya, VTEC Turbo. Mobil ini juga udah dilengkapi sama kamera mundur. Nih kamera mundurnya ada di bagian sini ya. Di bagian bawahnya juga ada Alston lift room-nya gitu. Terus untuk bagasinya kan kelihatannya tuh cuman segini ya. Sekarang kita coba aja nih buka bagasinya. Nah, tuh untuk bagasinya tuh dia cukup luas ya. Jadi dia cukup ke dalam gitu. Jadi ini lumayan lega nih. Ini ada emergency kit-nya ya. Masih plastikan. Bagian bawah ban serep toolkit rapi semuanya ada di bagian bawah. Ban serep juga belum turun. Di bagian atas ada lampunya ya. Oh, ini untuk kursinya, ngelipat kursi yang di bagian tengah. Dari belakang jadinya bisa dilipat. Mungkin bagian eksteriornya kayak gitu. Sekarang kita langsung aja nih kepoin untuk interiornya. Oke, kalau tadi kan kalian udah ngeliat ya untuk eksteriornya kayak gimana, terus bodinya juga masih mulus. Sekarang kita masuk nih untuk bagian interior, dia ini cukup keren. Dia di sini udah untuk dominan warna, dia warnanya pakai black gitu ya. Kita mulai dulu nih dari bagian kursinya. Untuk kursi dia udah pakai black leather seat nih, black leather seat ya. Nih. Jadi kursinya udah pakai kulit gitu, tapi di tengahnya ini ada aksen-aksen karbon gitu kali ya namanya ya. Untuk pengaturan kursinya sendiri dia udah elektrik. Nih, udah elektrik nih. Kalian bisa atur aja di bagian samping ya. Ini untuk pengaturan seat belt-nya juga bisa naik turun. Tuh, kalian bisa atur aja sesuai kalian. Untuk bagian door trim-nya, dia di sini udah soft touch. Di sini dia ada aksen warna silvernya gitu, silveran tuh. Untuk handle pintu dia pakai warna silver juga. Di bagian armrest pintunya ini udah soft touch juga. Untuk kaca depan dua-duanya sudah auto, tapi untuk yang belakang belum auto ya. Ini ada lengkap juga tombol lock unlock, terus window locknya, sama pengaturan untuk spion. Karena ini spionnya juga udah elektrik, kalian bisa atur semuanya di sini secara elektrik gitu ya. Di bagian bawah ini ada door pocket sama cup holdernya. Nah di sini juga tombol untuk buat buka bagasi itu ada di bagian bawah sini ya. Unik ya, bentuknya mobil gitu, terus bagasinya kebuka. Jadi kalian tinggal pencet aja di sini. Bagian bawah ini ada speakernya juga lengkap. Untuk handle tuas buat buka kap mesin ada di bagian bawah sini ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian kanan. Ini untuk isi AC-nya, pinggirannya warnanya silveran, pakai warna silveran gitu ya. Ini udah start stop engine juga di bagian kanan, tombol start stop engine-nya. Ini untuk stability control-nya ada di bagian bawah ya. Kita sekarang lanjut nih ke bagian setirnya. Ini untuk bagian setirnya dia udah dilapisin kulit ya. Nih, udah dilapisin kulit. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan volumenya, terus ini untuk source-nya nih, untuk head unit-nya ya. Untuk angkat telepon, reject telepon udah bisa juga. Kalau di bagian kanan ini untuk cruise control-nya, mobil ini juga udah dilengkapi sama pedal shift. Untuk pengaturan setirnya sendiri kita coba ya. Dia udah tilt dan teleskopik. Udah tilt dan teleskopik ya, tapi dia masih manual, belum elektrik. Ini dia udah auto wiper juga, sama yang bagian kanan untuk lampunya dia juga udah auto. Untuk tampilan speedometer standar sih ya. Untuk kilometer mobil ini sendiri itu tapi masih 13.000 tahun 2019, kilometer 13.000. Ini kilometer ya, bukan miles, jadi benar kilometernya itu 13.000 gitu. Untuk bagian speedometer, terus ini kalau kalian pencet ini untuk range-nya, average-nya, trip B, ini kalian oil life, ini kalian bisa atur di sini ya, bisa pencet aja nih. Oke, kita lanjut lagi nih ya untuk bagian head unit-nya. Untuk head unit dia nggak terlalu besar ya untuk layarnya. Tapi di sini kita coba ngeliat untuk aplikasinya. Nih Bluetooth udah bisa, browser bisa, kamera, DVD, navigation, mute, music, easy connect, feeling, radio, settings, USB, iPod, video, voice ya. Ini lengkap banget sih, kalkulator, kalender tuh segala macam, Gmail, Maps. Tapi semua kalau nggak ada internetnya percuma ya. Ini dia udah touchscreen juga, ya, tapi kalau kalian
Di pinggirannya ini juga ada tombol manualnya ya. Jadi untuk volume selain dari setir kalian bisa atur dari sini. Untuk bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya ya. Tapi dia AC-nya masih single zone. Ini udah auto tapi ini untuk front AC-nya, rear AC-nya. Ini kalian bisa atur aja. Ini untuk fan-nya modenya mode putar gitu. Dia belum screen ya. Untuk lampu hazard ada di bagian tengah-tengah nih. Di dekat AC-nya di bagian tengah. Sini tetap ada aksen silveran gitu. Untuk bagian bawah ini ada ruang penyimpanan kecil. Nah, di sini juga ada lengkap remote-nya. Ini remote-nya dia. Untuk persneling, ini dia modelnya kayak gini. Untuk transmisi otomatis ya. Ini ada aksen black glossy-nya gitu. Udah electric parking with brake hold. Di bagian kiri ini untuk mode eco-nya, untuk hemat bahan bakar. Itu kalau modenya aktif nyala nih di sini warna hijau ya. Di bagian bawah, di bagian sini ada cup holder. Ada cup holder di dalam. Terus ini cukup luas juga nih ruang penyimpanannya. Ini selain buat armrest di tengah, ini kalau kalian buka, tuh ini ada ruang penyimpanan gitu. Tuh cukup luas nih. Belum habis sampai situ, kalian lihat nih ya di bagian bawahnya tuh ada lagi nih. Ini ada power outletnya di sini. Nih di sini ya. Ini bolong modelannya. Nembus. Ini ada power outletnya. Terus di sini kalian juga bisa naruh-naruh barang gitu sih. Itu bagian atas. Ini kalau kita buka, ini udah lengkap lampu sama kacanya ya. Untuk spion tengahnya ini sih. Ini untuk spion tengah. Untuk bagian atas ini ada lampunya juga. Tapi dia nggak ada tempat kacamata, cuman lampu aja. Untuk dashboard, dia ada soft touch juga di sini. Nah, ini aksen-aksen apa ya? Ini aksen warnanya silver tapi ada motifnya gitu. Jadi kelihatannya kayak warna coklat. Itu bagian bawah sini. Nah, ini biasa ada bukunya sih, cuman bukunya masih ada di showroom, guys. Itu bagian pintu, oh ya Angel lupa nih. Di bagian pintunya ada Twitternya juga nih ya. Twitter kecil bulatnya. Untuk bagian depan mungkin kayak gitu. Sekarang kita coba nih duduk di bagian penumpang belakang. Bagian belakangnya luas banget ya, walaupun ini mobil sedan tapi ini tuh enak, nyaman. Nih kalian lihat ya, untuk legroomnya tuh tadi kan Angel kursi depannya udah diatur ya, bahkan ini tuh masih mundur gitu loh, tapi ini tuh kakinya masih luas banget. Dan kursi belakangnya ini sandarannya nggak tegak banget gitu, jadi nggak pegal walaupun kalian pergi jauh tuh nggak pegal ya. Untuk bagian tengah dia di sini ada armrestnya, ada 2 cup holdernya juga ya. Ini di tengah ini kalau kalian lipat armrestnya bisa duduk 3 orang nih, headrestnya ada 3, masih plastikan, kayak baru banget kan mobil ini. Daripada kalian beli mobil baru, mending beli mobil second aja tapi masih terasa baru. Untuk bagian door trim dia sama ya, di sini ada soft touch, cuman bedanya kacanya dia belum auto nih. Tapi di bagian bawah juga dia nggak ada speakernya ya. Untuk bagian kursinya dia ada pocket belakangnya nih, pocket belakang kanan kiri ada. Untuk bagian tengah AC-nya dia ada di bagian bawah sini ya. Ini ada di bagian bawah. Tapi kalian nggak bisa atur AC-nya di sini, kalian cuma bisa matiin aja. Kalian tutup gitu ya. Cuma bisa kayak gitu aja sih. Untuk bagian atas, ini ada lampunya ya. Ini lampunya. Terus di bagian kanan kirinya ada pegangannya. Lengkap juga ini seat belt. Seat belt. Untuk bagian atasnya juga nih headroomnya masih 1 jengkal ya. Bagian belakang sih polos, kayaknya nggak terlalu banyak. Mobil ini simple tapi tetap elegan. Kalian kan udah ngeliat ya eksterior interior dari mobil ini. Buat kalian yang tertarik dan penasaran sama harga pajaknya itu di angka 6 jutaan, hampir 7 juta lah ya. Untuk OTR-nya itu di angka 400-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net, atau kalian juga bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat kalian yang pengen cari mobil-mobil lain, pengen lihat katalog, kalian juga bisa langsung kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Buat kalian yang males, pengen langsung lihat mobilnya, kalian bisa datang ke showroom kita di Mangga 2 Square ataupun di Cibubur. Yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!